Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari ruang 1, yang saya sendiri Uwil Khairul Umah. Saya Deva Madlin Koldia. Saya Nabila Najwa Azahra. Saya Kustul Latifah. Di sini kami akan berdiskusi mengenai cara belajar, teori belajar, dan gaya belajar di kelas. Baik, yang pertama kita akan berdiskusi mengenai belajar adalah sesuatu yang terjadi secara alami dan berjalan tanpa disadari dalam banyak kasus. Nah, kita mungkin merenungkan cara seseorang anak mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dapat mereka lakukan, dan kita mungkin kagum dengan cara seorang anak kecil telah berkembang bahkan dalam waktu singkat. Ini adalah pembelajaran yang tidak direncanakan. Meskipun orang tua sering menghabiskan waktu untuk membantu anak-anak dalam masa perkembangannya, dan dengan demikian diakui berbeda dari pembelajaran terencana yang terjadi di lingkungan yang lebih formal dari sistem pendidikan kita, kelompok, bermain, pembibitan, dan sekolah. Seperti yang kita tahu, belajar ini adalah sesuatu yang kita semua pahami dan di mana kita semua telah berpartisipasi. Partisipasi ini telah dilakukan dalam berbagai pengaturan, baik formal maupun informal, mulai dari batas-batas relatif ruang kelas sekolah hingga ruang terbuka yang luas di pedesaan atau sudut yang tenang, di mana percakapan kebetulan mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang beberapa topik lainnya. Dalam istilah sehari-hari, seharusnya belajar ini adalah proses untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan atau belajar bagaimana melakukan sesuatu, misalnya mengendarai sepeda. Pemahaman dasar tentang proses pembelajaran ini sangat penting bagi kita yang berniat mengembangkan kegiatan yang berpotensi mengarah pada pembelajaran yang efektif yang terjadi di kelas. Baik, saya akan menambahkan sedikit. Jadi, kalau menurut saya, belajar adalah proses memperoleh ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui berbagai pengalaman. Belajar juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengubah tingkah laku. Dan dari belajar banyak sekali manfaat belajar. Yang pertama itu mengembangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan, mengembangkan pemikiran, meningkatkan kemampuan logis, meningkatkan keterampilan dalam membuat hidup, dan mengembangkan sikap dan nilai positif.
Nah, di sini saya juga ingin menambahkan pendapat dari teman-teman sekalian. Nah, dalam istilah sehari-hari itu, seharusnya belajar adalah proses untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan atau belajar bagaimana melakukan sesuatu, mengendarai sepeda misalnya. Seperti yang akan kita lihat, pembelajaran dipandang berbeda oleh mereka yang telah menghabiskan waktu menyelidiki dan bereksperimen di lapangan, sesuai dengan konteks pekerjaan mereka dan faktor lain yang memberikan pengaruh pada saat itu. Kita akan melihat karya psikolog, behavioris, dan kognitif dan mempertimbangkan pendekatan yang sangat berbeda yang diambil masing-masing dan definisi yang sangat berbeda yang mungkin ditawarkan masing-masing dari sebuah proses yang bagi sebagian besar dari kita datang dengan sangat alami. Pemahaman dasar tentang proses pembelajaran sangat penting bagi mereka yang berniat mengembangkan kegiatan yang berpotensi mengarah pada pembelajaran yang efektif yang terjadi di kelas, yaitu guru. Baru-baru ini telah terjadi pengurangan penekanan yang diberikan untuk belajar tentang pembelajaran dari sudut pandang teoritis dalam kursus awal untuk pendidikan guru di Inggris. Ini karena berbagai alasan, misalnya dalam beberapa tahun terakhir. Dalam beberapa tahun terakhir, ada proliferasi peraturan dari pemerintah pusat yang telah membuat tuntutan besar pada penyedia pelatihan dan secara substansial memeras waktu yang tersedia untuk mengajar. Jadi, menurut pendapat dari masing-masing kami dapat disimpulkan bahwa belajar ini merupakan proses untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan dari pengalaman. Setelah kita membahas tentang pengertian belajar, kali ini kita akan mendiskusikan mengenai teori-teori belajar itu apa saja. Yang pertama itu ada teori behaviorisme dan teori konstruktivisme. Yang pertama itu kita akan membahas tentang teori behaviorisme dalam pembelajaran. Nah, jadi menurut kami teori behaviorisme itu adalah teori belajar yang menekankan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh stimulus dari lingkaran. Dalam pendekatan ini, belajar dianggap sebagai proses membentuk kebiasaan melalui pengulangan dan penguatan. Teori ini berkembang sebagai reaksi terhadap psikologi introspektif yang sulit diukur.
B.F. Skinner dan John Weston menolak konsep kesadaran dalam belajar dan lebih fokus pada perilaku yang sedang diamati. Nah, itu menurut saya tentang teori behaviorisme. Apakah ada yang ingin menambahkan? Dalam pandangan behaviorisme ini, pengetahuan bukan sesuatu yang ada di dalam pikiran, melainkan serangkaian respons terhadap perasaan. Seseorang dianggap memahami suatu hal jika mampu merespon dengan benar terhadap stimulus tertentu. Misalnya, jika seseorang mengenali kucing siang, itu berarti ia telah memiliki respon yang sesuai dengan terhadap stimulus tersebut. Proses pembelajaran dalam behaviorisme terjadi melalui hubungan antara stimulus dan respons. Guru menyajikan materi dalam bentuk kecil dan bertahap, kemudian diulang hingga siswa terbiasa. Penguatan positif seperti pujian ataupun nilai bagus itu diberikan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Sementara penguatan negatif seperti teguran atau hukuman digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Jika tidak ada penguatan, respon yang telah dipelajari akan hilang atau terlupakan. Jadi, menurut kalian pendekatan behaviorisme ini memiliki kelebihan atau kekurangan nggak sih? Ya, ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Itu apa saja ya? Kelebihannya itu metode ini efektif dalam mengajarkan keterampilan dasar yang membutuhkan hafalan, membantu membentuk kebiasaan belajar, serta mempermudah pengelolaan kelas. Nah, kalau untuk kekurangannya, pendekatan ini mengembangkan pendekatan ini kurang efektif dalam mengembangkan pemikiran kritis dan kreativitas karena lebih berfokus pada hafalan daripada pemahaman yang mendalam. Jadi teman-teman, berarti teori behaviorisme ini memiliki kekurangan dan kelebihannya ya. Iya. Dan saya ingin menambahkan kelebihan dan kelemahan pada teori behaviorisme yang saya cari-cari di internet, yaitu yang pertama itu kelebihannya. Kelebihan dari teori behaviorisme ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa lantaran suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk penghargaan langsung seperti pujian. Dan yang kedua itu pembiasaan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Dan kelemahannya itu yang pertama, pembelajaran siswa berpusat pada guru, bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Dan yang kedua itu murid mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar sebagai cara yang efektif. Dan yang ketiga, penggunaan hukuman sebagai salah satu cara mendisiplinkan siswa, baik hukum verbal maupun fisik justru
berakibat buruk pada siswa. Nah, itulah tadi yaitu kelebihan dan kelemahan pada teori behaviorisme. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Nah, dari semua yang sudah kita sampaikan tadi, maksudnya teori behaviorisme itu menganggap bahwa belajar terjadi melalui pengalaman, ya kan? Nah, hubungan antara stimulus dan respons memiliki inti dari proses belajar. Sebagai contoh, suatu perilaku akan semakin menguat jika seorang mendapatkan penguatan, misalnya hadiah. Sedangkan perilaku di sisi lain juga akan melemah jika seorang mendapatkan hukuman. Dengan demikian, teori ini menekankan pentingnya hubungan stimulus respon dan manifestasi perilaku. Jadi, inti dari teori belajar behaviorisme adalah perubahan perilaku akibat pengalaman melalui interaksi stimulus dan respons. Nah, kemudian pengamatan terhadap perilaku menjadi penting dalam memahami dan mengukur proses belajar. Jadi intinya pendekatan behaviorisme ini menekankan pada perubahan tingkah laku ya teman-teman. Ya. Oh iya, teman-teman di sini ada yang tahu nggak siapa-siapa aja sih tokoh-tokoh yang ada pada teori belajar behaviorisme ini? Belum tahu. Kamu sudah tahu? Kamu tahu ya? B.F. Skinner dan John Watson. Ya, selain itu juga ada lagi loh. Apa itu teman-teman? Selain B.F. Skinner dan John Watson ini, ada juga Edward Lee Thorndike yang merupakan menurut beliau, belajar adalah suatu proses ketika terjadi interaksi antara stimulus atau pikiran, perasaan, dan gerakan dengan respons atau reaksi yang muncul dari seseorang anak ketika belajar. Nah, dalam proses ini terjadi perubahan tingkah laku yang dapat diamati maupun tidak diamati. Itu menurut Edward Lee. Kemudian ada juga Bruce Frederick Skinner. Ini sama tadi. Berarti cuma ada 3 ya tokoh-tokoh yang menganut teori behaviorisme. Iya.
perubahan perilaku akibat pengalaman atau latihan. Yang kedua, perolehan pengetahuan melalui studi dan pengalaman. Yang ketiga, proses memperoleh keterampilan atau pemahaman. Yang keempat, proses individu dalam membangun pemahaman berdasarkan berbagai pengalaman. Itulah 4 pembelajaran yang dapat diartikan. Jadi di sini ada 4 arti dari pembelajaran ya. Iya. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan teori pembelajaran tidak lagi menjadi fokus utama dalam pendidikan guru. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama itu ada regulasi pemerintah, yaitu banyak aturan baru yang membuat waktu pelatihan lebih terbatas. Terus yang kedua itu ada jalur alternatif menjadi guru. Nah, sekarang itu banyak calon guru yang masuk melalui jalur berbasis kerja, sehingga mereka lebih banyak mempelajari praktik daripada teori. Terus yang ketiga itu ada perubahan kurikulum pendidikan guru. Nah, di sini itu ada penyesuaian dalam keseimbangan antara teori dan praktik yang menyebabkan berkurangnya waktu untuk mempelajari teori pembelajaran. Nah, dari 3 permasalahan tersebut, akibatnya sekarang itu banyak guru baru yang hanya memahami strategi pengajaran secara praktis tanpa mengetahui teori yang melandasi strategi tersebut. Hal ini beresiko membuat mereka kurang memahami alasan dibalik metode yang mereka gunakan dalam mengajar. Baik, terima kasih kepada Kusno sudah menjelaskan. Dan tadi kan kita sudah membahas mengenai teori behaviorisme. Dan yang sekarang kita berganti menjadi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa itu teori konstruktivisme? Jadi, teori konstruktivisme adalah pendekatan teori pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik, bukan diserap secara pasif. Pendekatan ini berfokus pada proses mental dan kognisi daripada hanya melihat perilaku yang dapat diamati. Jean Piaget, seorang psikolog terkenal, mengembangkan teori konstruktivisme dengan menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses dinamis di mana peserta didik membangun pengetahuan melalui eksperimen dan pengujian teori mereka sendiri tentang dunia. Piaget juga menjelaskan bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam 4 tahap utama, mulai dari tahap sensori motor hingga tahap operasional formal pada masa remaja. Baik, saya akan menambahkan apa yang telah disampaikan oleh saudari Ulil mengenai teori konstruktivisme. Nah, pengetahuan dalam konstruktivisme terdiri dari representasi mental yang kompleks yang dibangun berdasarkan pengalaman sebelumnya.
dan tahap perkembangan kognitif. Pembelajaran menurut teori ini adalah proses penemuan aktif di mana peserta didik mengasimilasi informasi baru dan mengakomodasi pengetahuan mereka yang didorong untuk merombak struktur pengetahuan mereka, bukan hanya karena penghargaan atau hukum eksternal. Oleh karena itu, pengerjaan dalam konstruktivisme bertujuan untuk memfasilitasi proses ini dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menjelaskan, mengorganisasi, dan menghubungkan ide-ide baru dengan pengetahuan yang telah mereka miliki. Jadi teori konstruktivisme ini menekankan bahwa peserta didik membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan proses mental mereka. Dalam konstruktivisme ini, pembelajaran dianggap sebagai proses aktif di mana siswa berperan dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Teman-teman tahu tidak tokoh utama dalam teori konstruktivisme ini? Jean Piaget. Iya, ada siapa lagi ya selain Jean Piaget itu? Levi Gottstein. Jadi ada dua ya kemungkinan teman-teman. Oh, ada juga ya. Ya kemungkinan seperti itu ya. Di dalam teori konstruktivisme itu terdapat konstruktivisme sosial. Jadi konstruktivisme sosial yang dikembangkan oleh Levi Gottstein menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Vygotsky berpendapat bahwa fungsi kognitif seperti perhatian dan memori berkembang pertama kali melalui interaksi sosial dan kemudian menjadi bagian dari kemampuan individu. Menurutnya, pengetahuan dibangun secara sosial melalui bahasa dan budaya yang memberi makna pada dunia dan pengalaman kita. Pembelajaran menurut Vygotsky adalah proses kolaboratif yang terjadi dalam zona perkembangan proksimal, yaitu area di mana peserta didik dapat mencapai pemahaman dengan bantuan guru atau teman sebaya. Motivasi dalam pembelajaran juga bersifat gabungan antara ekstrinsik atau penghargaan sosial dan intrinsik atau dorongan internal untuk memahami. Oleh karena itu, pengajaran yang efektif harus menggunakan metode kolaboratif di mana siswa belajar bekerja sama dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Guru berperan dalam memfasilitasi interaksi ini dengan memberikan pertanyaan, penjelasan konsep, dan referensi materi yang mendukung diskusi kelompok. Nah, untuk lebih menekankan lagi mengenai teori konstruktivisme ini, jadi pada hakikatnya dari pembelajaran menurut teori konstruktivisme yaitu proses pembelajaran di mana siswa melakukan proses membangun pengetahuan baru, konsep baru, dan pengertian atau pemahaman baru secara aktif berdasarkan data. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki pengetahuan bermakna. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka guru harus mampu untuk merancang dan mengelola dengan baik proses pembelajaran sehingga tujuan belajar pun dapat tercapai. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan mengenai teori konstruktivisme ini.
Di antaranya kelebihan dari teori konstruktivisme ini adalah guru bukan satu-satunya sumber belajar. Siswa lebih aktif dan kreatif, pembelajaran menjadi lebih bermakna, pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar, dan proses belajar menghasilkan siswa mampu menafsirkan realitas-realitas ganda sehingga siswa menjadi lebih baik dalam menghadapi situasi di kehidupan nyata. Sedangkan kekurangannya yaitu proses belajar konstruktivisme ini dilakukan secara konseptual, di mana proses pembelajaran ini siswa tidak mendapatkan informasi yang sedang berlangsung dari satu arah, mulai dari luar ke dalam diri siswa kepada pengalaman-pengalamannya, melalui proses akomodasi dan asimilasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitif. Jadi teman-teman, menurut kalian lebih efektif yang teori konstruktivisme atau teori behaviorisme? Kalau menurut saya behaviorisme, karena itu tuh pembelajarannya berhadapan langsung dengan siswanya, jadi lebih Gurunya bisa memberikan stimulus ataupun respons ya siswanya. bisa memberikan contoh yang lebih konkret mungkin. Terus juga dalam teori behaviorisme itu guru menyajikan materinya itu dalam bentuk kecil dan bertahap. Terus juga dalam hal positifnya itu guru memberikan pujian ataupun nilai bagus kepada siswanya untuk memperkuat perilaku yang diinginkan oleh siswanya atau untuk menambah semangat belajar siswanya. Nah, selanjutnya itu ada hal negatifnya dalam teori behaviorisme. Nah, hal negatifnya itu guru bisa memberikan teguran ataupun hukuman kepada siswanya yang melakukan pelanggaran ataupun kesalahan. Iya. Jadi kita lebih memilih teori behaviorisme ini karena teori belajar ini menekankan pada perubahan tingkah laku. Jadi siswa ini bisa berubah tingkah lakunya agar bisa menjadi lebih baik melalui penghargaan ataupun melalui hukuman.
teman-teman tadi sedikit ada Kendala. maaf teman-teman, tadi sedikit ada kendala, jadi mohon maaf sekali. Dan ternyata listrik di kos kami mati. Jadi mohon dimaklumin ya teman-teman. Dan mohon dimaklumin Bapak. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Dan di sini kami akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Jadi dari kesimpulan diskusi kami mengenai teori behaviorisme dan konstruktivisme itu yaitu memiliki peran penting dalam pembelajaran dengan pendekatan yang berbeda. Behaviorisme menekankan pembentukan kebiasaan melalui stimulus dan respon dengan motivasi belajar yang bersifat ekstrinsik. Metode ini efektif untuk mengajarkan keterampilan dasar melalui latihan berulang dan penguatan berupa hadiah atau hukuman. Dan di sisi lain, konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara efektif oleh peserta didik melalui eksplorasi dan pengalaman dengan motivasi belajar yang lebih menarik dan lebih intrinsik. Pendekatan ini mendorong pemikiran kritis dan kolaborasi dalam proses pembelajaran. Dan dalam praktiknya, kedua teori ini dapat digunakan secara fleksibel sesuai dengan tujuan pembelajaran. Behaviorisme cocok untuk pembelajaran berbasis hafalan dan keterampilan teknis, sedangkan konstruktivisme lebih efektif dalam pengembangan kreativitas dan pemahaman mendalam. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan mungkin itu saja teman-teman dan Bapak hasil dari diskusi kami. Apabila ada salah dan ada kesalahan kata dalam kita diskusi tadi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.